Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita seperti biasa masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam juga tercurah kepada umat beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anakku kelas 10 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan hari Senin yang lalu, yaitu masih terkait dengan mengidentifikasi karakteristik puisi. Ya, setelah kalian kemarin Pak Eko sajikan dua buah contoh, yang satu contoh puisi baru, yang satunya lagi contoh puisi lama, dan kedua-duanya itu memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan itu akhirnya kita bisa memperoleh suatu kesimpulan bahwa puisi itu dibagi menjadi dua macam, yaitu puisi lama dan puisi baru. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan secara lebih detail tentang apa itu puisi lama. Ya, seperti yang ada di buku kalian, silahkan dibuka buku kalian halaman 281. Ya, kita akan berbicara tentang puisi lama. Kalian sambil bisa membuka di halaman yang sudah Pak Eko sebutkan tadi, 281, atau kalau tidak sempat kalian bisa melihat apa yang ada di dalam layar HP kalian. Nah, di situ sudah Pak Eko munculkan tentang puisi lama. Puisi lama merupakan jenis puisi yang terikat oleh berbagai ketentuan. Ya, seperti yang sudah kita singgung pada kesempatan Senin yang lalu, ya, bahwasanya puisi lama, ya, pengertiannya itu adalah jenis puisi yang terikat oleh berbagai ketentuan. Ketentuan-ketentuan tersebut apa saja? Ketentuan-ketentuan tersebut seperti banyaknya larik pada setiap baitnya, kemudian banyaknya suku kata pada setiap lariknya, ataupun pola rimanya, pola persamaan bunyi akhirnya. Rima itu persamaan bunyi akhir, ya. Jadi ketentuan yang dimaksud, Pak Eko ulang, puisi yang terikat oleh berbagai ketentuan. Ketentuan yang dimaksud seperti banyaknya larik setiap bait, banyaknya suku kata pada setiap larik, ataupun pola rimanya. Ketentuan-ketentuan tersebut ternyata berbeda antara jenis puisi yang satu dan puisi yang lainnya. Jelas, ya. Antara jenis puisi lama yang satu dengan puisi yang lama itu tentunya ketentuan yang tiga tadi, jumlah baris setiap bait, jumlah suku kata setiap larik atau pola rimanya, antara jenis yang satu dengan jenis yang lain itu ada perbedaan. Misalnya pantun dengan syair, jelas keduanya berbeda. Ya, akan tetapi baik pantun, syair maupun jenis puisi lama yang lainnya itu tetap terikat oleh ketentuan yang ada. Nah, untuk memudahkan kalian di dalam memahami tentang karakteristik puisi lama, kalian bisa melihat yang ada di gambar 9.1 itu, ya. Jadi secara garis besar karakteristik dari puisi lama itu dilihat dari 4 unsur, dari unsur bait, unsur larik atau baris, unsur isi maupun unsur rima atau persamaan bunyinya, ya. Jadi karakteristik puisi lama, Pak Eko ulang kembali, itu secara umum karakternya itu dilihat dari 4 unsur. Ada unsur bait, larik, isi maupun rima. Nah, dari segi bait,
Kalau itu pantun dan syair ada 4 larik. Dalam satu bait ada 4 larik atau 4 baris. Tetapi kalau untuk gurindam di situ disebutkan cuma ada dua larik, 2 baris. Itu terkait dengan bait. Terkait dengan larik atau baris, ya, ini hampir semua jenis puisi lama, baik itu pantun, syair, gurindam, bahkan mantra sekalipun, setiap lariknya itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Cuma itu. Tidak lebih dari itu, tidak kurang dari 8, tidak lebih dari 12 suku kata, ya. Kemudian dilihat dari sisi isi. Nah, ini ada perbedaan. Kalau pantun itu ada sampiran, ada isi. Tetapi kalau syair itu tidak ada sampiran, semuanya merupakan isi. Gurindam pun juga semuanya merupakan isi. Jadi yang ada yang ada sampirannya itu cuma ada pada pantun. Kemudian dilihat dari rimanya. Syair memiliki pola rima a atau pola rima datar, pola rima lurus, ya. Sedangkan untuk pantun pola rimanya itu rumusnya adalah pola rima silang AB AB. Jadi rumus untuk pola rima itu cuma A dan B, tidak ada ABC, tidak ada apalagi ABCD, ya. Jadi cuma A atau AB AB ataukah AB BA itu juga ada seperti itu. Itu jadi 4 karakteristik puisi lama itu ada bait, larik, isi maupun rima. Lah puisi lama itu contohnya banyak, jenis-jenis puisi lama itu banyak. Ada pantun, ya. Pantun di situ disebutkan, ya, ciri-cirinya yang sudah tidak asing lagi bagi kalian, bahwasanya ciri-ciri pantun itu yang pertama terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. 2 baris pertama disebut sampiran, 2 baris berikutnya disebut isi. Jadi 1 2 baris 1 2 itu namanya sampiran, baris 3 4 itu namanya isi, ya. Kemudian pantun mementingkan rima akhir dengan pola ABAB seperti yang sudah Pak Eko sebutkan tadi, ya. Pola rimanya adalah pola rima silang ABAB. Bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga, sedangkan baris kedua bunyi akhirnya sama dengan bunyi akhir baris keempat. Ini yang ditekankan adalah bunyi akhirnya saja, ya, bunyi akhir, bukan huruf terakhir loh, ya, tapi bunyi akhir, beda nanti, ya. Gunung daik timang-timangan, tempat kera berulang ali, budi yang baik kenang-kenangan, budi yang jahat buang sekali. Loh, timangan, ali, kenangan, sekali. Loh, bunyi akhirnya seperti itu. Itu untuk pantun. Sedangkan pantun itu sendiri terbagi menjadi 3. Ada pantun berkait, nanti bisa kalian baca sendiri di halaman 282 atas, itu pantun berkait atau istilah lainnya seloka, ya. Terdiri beberapa bait, bait yang satu dengan bait yang lainnya itu sambung menyambung, saling berkaitan, itu namanya pantun berkait. Ada beberapa baris yang nanti diulang. Sarang Garuda di pohon beringin, sebuah kemuning di dalam puan, sepucuk surat dilayangkan angin, putih kuning sambutlah tuan. Kemudian diulang baris yang kedua, bait yang pertama tadi diulang pada baris pertama, bait kedua, buah kemuning di dalam puan, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian pelajari sendiri, gampang itu. Kemudian jenis puisi lama yang kedua, jenis pantun yang kedua ada yang namanya talibun. Talibun itu terdiri atas 6, 8 atau 10 baris, ya. Pembagian baitnya sama dengan pantun biasa. Ada sampiran, ada isi. Jika talibun itu 6 baris, maka 3 baris pertama itu sampiran, 3 baris berikutnya isi. Kalau 8 berarti 4 baris pertama itu sampiran, 4 baris berikutnya itu isi, itu talibun.
Kemudian ada pantun kilat, jenis pantun yang ketiga pantun kilat atau sering kita dengar dengan istilah apa? Karmina. Karmina atau pantun kilat. Ya, terdiri atas 2 baris saja, sajaknya AA. Baris pertama sampiran, baris kedua isi. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati. Pinggan tak retak nasi tak ingin, tuan tak hendak kami tak ingin. Atau yang sering kalian dengar, apa itu 1.2 koma adik cantik siapa yang punya, itu masuk pada Karmina. Kemudian puisi lama yang kedua ada syair. Tadi yang pertama pantun, kemudian syair, seperti itu. Syair merupakan bentuk puisi lama yang mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Arab. Ya, berbeda dengan pantun. Kalau pantun itu mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Melayu. Tetapi kalau untuk syair itu mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Arab. Cirinya terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12, masih 12 suku kata, bukan 10 suku kata tapi 12. Tidak memiliki sampiran tapi semuanya merupakan isi, berima akhir AA. Itu untuk syair. Kemudian puisi lama yang ketiga ada gurindam. Gurindam termasuk puisi lama di samping pantun dan syair. Gurindam terdiri atas 2 baris yang berirama. Baris pertama umumnya berupa sebab, hukum atau pendirian, sedangkan baris kedua itu merupakan jawaban atau dugaan. Ciri lain gurindam ada pada isinya, yaitu berupa ajaran ataupun nasihat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gurindam syarat dengan nilai pendidikan, ajaran keagamaan maupun petuah-petuah di dalam kehidupan. Cirinya seperti itu, terdiri atas 2 baris. Baris pertama merupakan sebab, baris kedua merupakan jawaban atau dugaan, terdiri atas 8 sampai 12 suku kata dan berima akhir AA. Ya, seperti itu. Kemudian puisi lama yang berikutnya di Khazanah Bahasa ada mantra. Silahkan kalian baca-baca sendiri apa itu mantra. Mantra itu termasuk salah satu puisi lama yang paling kuno, yang paling tua, yang itu terkadang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya seolah-olah mantra itu ya puisi yang bisa memiliki kekuatan gaib, magic dan lain sebagainya. Silahkan nanti dibaca sendiri. Dan itu dulu yang bisa Pak Eko sampaikan untuk pertemuan online pada kesempatan pagi hari ini. Besok ada pertemuan Senin yang akan datang, insya Allah kalau belum liburan kita masih membahas tentang puisi. Kalau tadi puisi lama, berarti pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang puisi baru. Sekian yang bisa Pak Eko sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa kalian pahami. Nanti kalau ada yang kurang bisa dipahami, bisa disampaikan, ditanyakan di dalam forum diskusi yang ada. Sekian dari Pak Eko, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.